Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini, malam yang ke-28 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah, saya panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, sehingga sampai malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di Masjid Al-Muhajirin tanpa halangan apa-apa. Mudah-mudahan para hadirin, setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memperberat iman kita pada yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli jannah. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pula kepada junjungan mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai kelak pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa Ramadan akan berakhir. Kita sudah mendapatkan puasa 27 hari dan sekarang masuk ke malam ke-28. Dari ibadah puasa ini banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran-pelajaran tarbiyah, pembelajaran dari bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita ambil dari ibadah yang lumayan panjang 1 bulan ini. Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kita berusaha untuk on time, ya, tidak terlambat. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ibadah puasa ini diawali dengan 1 waktu dan diakhiri dengan 1 waktu. Kita melaksanakan ibadah puasa ini diawali dengan melihat hilal 1 Ramadan, dan nanti ketika akhir juga sama. Ibadah puasa ini berakhir ketika muncul hilal bulan Syawal. Puasa Ramadan ini juga dimulai dari terbitnya fajar shadiq, waktu subuh, dan berakhirnya sampai ghurubus syamsi atau tenggelamnya matahari. Di bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah yang mana ketika kita bisa melakukan dengan on time, insya Allah ibadah kita maksimal. Contohnya sholat berjamaah seperti ini. Seandainya kita leha-leha di rumah sambil rebahan lihat TV, mungkin kita terlambat sholat berjamaah. Ketika kita ada aktivitas ibadah sholat tarawih seperti ini, seandainya kita nyantai-nyantai mungkin di warung kopi dan yang lainnya, mungkin kita tidak bisa melaksanakan dan tidak mendapatkan fadilah sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lain seperti ini. Maka para jamaah, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah kita berusaha menjadi pribadi yang disiplin dalam masalah waktu. Dan dengan harapannya ketika kita disiplin secara waktu, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersemangat dalam kebaikan. Musara'u fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya dalam surat Al-Imran 131-35, di antara sifat orang-orang bertakwa adalah musara'u fil khairat. Mereka berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba menuju ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tarbiyah atau pendidikan dari bulan Ramadan ini yang bisa kita ambil adalah puasa Ramadan mengajarkan kita jujur dalam ucapan dan jujur dalam tindakan. Coba ketika kita melaksanakan puasa, di rumah tidak ada orang, kulkas full dengan makanan minuman. Ketika kita puasa dengan benar, meskipun tidak ada orang, kita berusaha bagaimana puasa kita sah secara syariat. Artinya saya panjenengan yang lebih mengetahui apakah puasa kita di hari tersebut batal atau boten. Kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, apakah dengan minum dengan sengaja, makan dengan sengaja, hubungan suami istri di siang hari, maka bisa membatalkan puasa. Tapi ketika kita tahu hal tersebut, maka hal tersebut merupakan pelajaran penting. Kita bisa jujur dalam ucapan kita, jujur dalam perbuatan kita. Dan ini harapannya setelah Ramadan
Ramadan, setelah kita tidak puasa Ramadan, maka kejujuran ini harus kita pegang. Karena di antara sifat alami seorang mukmin adalah orang mukmin tidak mungkin berbohong. Al mukmin la yakdzib. Seorang mukmin tidak mungkin berbohong ucapan dan tindakannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang terakhir di antara tarbiyah pendidikan Ramadan yang bisa kita ambil adalah dengan kita puasa Ramadan, kita pasti merasakan lapar dan dahaga. Luwe, ya. Kita merasakan bagaimana orang yang puasa itu capek, lelah, letih, ya kan? Kemudian perutnya kosong, keroncongan. Begitu pula ketika kita puasa, kita harus lebih empati kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan secara ekonomi. Kita akan tergerak untuk infak, tergerak untuk sedekah, tergerak untuk memberikan sebagian rezeki kita kepada mereka. Maka di antara sifat orang bertakwa adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka senantiasa infak dengan berbagai keadaan mereka, apakah lapang atau sempit. Yang penting mereka punya keinginan untuk berbagi terhadap sesama, wabil khusus saudara-saudara kita yang membutuhkan. Para hadirin dan rahmat Allah SWT, mudah-mudahan 3 hikmah, 3 pelajaran, 3 tarbiyah dari bulan Ramadan ini bisa menginspirasi kita setelah bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan sifat-sifat kebaikan yang sudah kita miliki bisa kita lanjutkan nanti setelah Ramadan meninggalkan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Aku qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.